Mujarab, keinginan Bahar Smith terkabul, masuk penjara lagi. Your wish is my command. Begitulah kutipan dari sebuah buku yang membahas soal hukum tarik-menarik atau law of attraction. Hati-hati dengan permintaan Anda ataupun yang Anda pikirkan. Bisa jadi itu bisa menjadi kenyataan, karena dunia ini terkadang bekerja dengan cara yang lucu, unik, dan asyik. Begitulah yang dialami oleh Bahar bin Smith. Dia dibebaskan karena program asimilasi dari Kemenkumham. Tapi setelah dibebaskan, Bahar membuat sebuah pernyataan yang sombong, angkuh, dan konyol. Dia bilang tidak takut masuk penjara lagi demi membela rakyat. Dia rela, begitulah katanya. Setelah dibebaskan, muncul kerumunan massa yang merupakan pendukungnya tanpa menerapkan social dan physical distancing. Bahkan beberapa tidak mengenakan masker sehingga berpotensi menimbulkan klaster corona baru. Dan pagi ini saya terkejut membaca berita bahwa Bahar bin Smith kembali ditangkap. Penangkapan itu diduga karena Bahar mengundang massa saat berceramah dan tidak mematuhi physical distancing di hari saat dia bebas pada Sabtu kemarin. Kabar penangkapan Bahar dibenarkan oleh Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif. Dia mengatakan Bahar ditangkap sekitar pukul 03.30 WIB Selasa. Dalam pesan singkat, Bahar mengaku dijemput pada pukul 02.00 WIB untuk kembali masuk tahanan. Dia tidak dibawa ke lapas Pondok Rajek, Cibinong, tempat sebelumnya ia menjalani masa hukuman, melainkan ke lapas Gunung Sindur. Karena ceramah saya waktu malam saya bebas, kata Bahar lewat pesan singkat. Karena kerumunan tersebut, Bahar lalu mendapat peringatan dari petugas pemasyarakatan karena langsung menggelar kegiatan di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Kemang, Kabupaten Bogor, setelah bebas bersyarat lewat program asimilasi. Setelah kejadian itu, maka saya perintahkan petugas pemasyarakatan untuk menelepon yang bersangkutan, mengingatkan bahwa bagaimana pencegahan COVID-19 saat masa PSBB, jadi tidak boleh mengumpulkan massa yang banyak, kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Abdul Aris. Aris mengaku sudah mengingatkan Bahar agar tidak membuat kegiatan yang mengundang massa di pondok pesantrennya tersebut. Tapi, pada malam harinya, Bahar justru menggelar kegiatan yang mengundang banyak orang. Ia menyampaikan ceramah. Jumlah orang yang datang jauh lebih banyak. Mereka pun tidak menjaga jarak satu sama lain. Akhirnya keinginannya untuk masuk penjara lagi terkabulkan. Makanya jadi banyak gaya. Ngomong jangan terlalu overdosis kadar sombongnya. Jadi teringat dia dulu bilang memilih busuk di penjara. Memang orang ini harus dikasih pelajaran. Karena memang bandel. Model tukang aniaya orang dianggap sebagai ulama atau habib. Dunia ini memang sudah terbalik. Mungkin Bahar merasa kebal dengan virus corona karena itu dia tidak mematuhi anjuran pemerintah. Orang seperti dia inilah yang membuat pemerintah pusing. Dibiarkan salah, diurus malah membangkang. Herannya orang-orang yang berkumpul oke-oke saja tidak ada yang menasihati. Atau mungkin dia masih belum puas menjalani hukuman di penjara sehingga sengaja berbuat sesuatu yang membuatnya kembali ditahan. Doyan ceramah? Kan bisa ceramah secara virtual. Gak perlu pakai acara undang-undang masa segala. Bagusnya memang sekalian ceramah aja di penjara. Orang model begini memang bagusnya kembali dijebloskan saja. Tidak takut pada pemerintah, tidak taat aturan, tidak memikirkan keselamatan orang lain. Tuhan diseret-seret sebagai alasan tindakan konyolnya. Dibebaskan atas dasar kemanusiaan, dianya tidak memperhatikan keselamatan banyak orang. Banyak orang berlindung di balik jubah agama, berpenampilan agamis, tujuannya untuk gaya-gayaan, biar punya masa pendukung yang banyak. Dan yang terpenting adalah bisa membodohi orang lain dengan janji surga. Dan jangan lupa, bisa kebal hukum dan berlindung di balik narasi kriminalisasi ulama. Lucunya banyak yang masih membela orang seperti ini. Demi agama, logika, dan akal dibuang entah kemana. Disuruh apa-apa, anggukan kepala tanpa banyak protes meski digiring ke jurang sekalipun. Entah apa kriteria yang mereka miliki dalam menilai seseorang itu ulama. Bandel, sombong, aniaya orang, mulut kasar, ucapan kayak preman, dianggap ulama pula. Kacau. Kelompok ini tidak ada beres. Selalu saja berulah lewat kebodohan dan kesombongan. Bahwa agama dan Tuhan, urat malu mereka sudah putus total. Tak malu agama dibuat mereka seperti barang obrolan. Bagaimana menurut Anda?